Di sini kita langsung ke bahan utamanya, adalah tapioka ya, sagu aci ya teman-teman, sama ini tapioka. Dan ini yang berbeda adalah sagu aren ya, warna itu lebih kehitam-hitaman begitu ya teman-teman. Kalau ada yang warnanya kotor atau hitam disaring dulu ya, karena ini sudah bersih sih, murni. Ini sagu aren ya teman-teman, seperti ini. Oke, jadi langsung saja. Ini takarannya ada 10 sendok ya kalau ditakar, namun kalau ditimbang ini ada 200 gram ya teman, 200 gram. Jadi 1:1. Nah, ada 200 gram. Kalau takaran sendok ini ada sekitar 10 sendok makan ya teman-teman. Ini 200 gram ini. Ini ada bumbunya juga, ada bawang putih dan bawang merah. Tambahkan dengan garam ya, 1 sendok teh. Ini ya teman-teman. Oke, jika bumbunya sudah diulek seperti ini, kemudian langsung saja kita masukkan ya sagu aren dan acinya ini kita satukan ya teman-teman. Kemudian kita aduk dulu ya, biar tercampur. Untuk bumbunya itu teman-teman kita tambahkan di sini ada penyedap rasa ya teman-teman, rasa ayam. Tambahkan juga micin, secukupnya aja. Kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang langsung saja kita masukkan dulu bumbunya ini ya teman-teman. Nah, untuk airnya kita rebus sebanyak 500 ml ya teman-teman. Terus berambang-ambang seperti ini teman-teman. Kemudian langsung saja kita angkat. Dan langsung saja kita masukkan ke dalam adonan ini secara bertahap ya, jangan langsung dimasukkan semuanya. Jadi sedikit-sedikit dulu seperti ini teman-teman. Kemudian diaduk. Dan kita akan tambahkan lagi sedikit. Ini 500 ml sepertinya terlalu kebanyakan ya teman-teman. Nah, kita tambahkan lagi, sisakan 100 ml. Nah, ini jika terlalu lembek ya, bisa ditambahkan tepung aci lagi ya. Ini saya akan tambahkan 1 sendok. Mudah ya teman-teman, kalau keenceran kita tambahkan saja sedikit ini. Ini harus benar-benar sampai ini ya, kalis. Totalnya itu tepung sagunya ada 12 sendok ya teman-teman. 12 sendok makan ya. Jadi memang adonannya itu lembek seperti ini ya, kayak ibu saya di kampung tuh. Jadi nanti hasilnya itu empuk dan ngembang. Ya, seperti ini aja teman-teman. Oke, ini sudah jadi ya. Ini kita biarkan saja dulu. Sekarang lanjut kita membuat bumbunya ya teman-teman. Ini tadi masih ada sisa karena tadi adonannya nggak terlalu banyak. Jadi bumbunya kita untuk menambahkan ke bumbu kacangnya teman-teman. 2 siung bawang merah. Kemudian kita tambahkan lagi 2 siung bawang putih. Dan kemudian kita tambahkan 1 siung kencur. Ya. Ini kita buat bumbu dulu. Kemudian langsung saja kita masukkan. Di sini ada kacangnya ya teman-teman. Kacangnya sekitar 100 gram ya teman-teman.
terus garam sedikit ya, agar mudah untuk kita nguleknya. Diulek tuh rasanya lebih enak ya daripada di blender. Mungkin kalau sudah zamannya sekarang itu sudah praktis ya, sudah ada mesin blender, tapi kayaknya ini lebih tetaplah kita gunakan dengan manual seperti ini karena rasanya itu memang jauh lebih berbeda. Ini masih mentahan nih, seperti ini kita langsung goreng nanti ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi menggunakan kan plastik diminyakin jadi tidak lengket. Terus kebanyakan minyak tadi. Nih sekecil ini aja nih, jangan terlalu besar, ini tadi besar-besar. Oh, 2003 boleh lah, buatan aja pokoknya ya kalau untuk porsi ini. Kalau 500 mah sekarang kan biasanya udah bikinnya kecil-kecil ya, cilok-cilok sekarang tuh. Nah, dan ini ciloknya semua sudah jadi ya, jadi hasilnya seperti ini. Tadinya ini agak lembek-lembek, sekarang sudah agak mengkel kayak gitu ya, jadi agak pokoknya nggak begitu lembek lagi karena sudah rada dingin ya adonannya itu. Oke, jadi langsung saja kita proses bumbunya. 2 sendok, 3 sendok makan aja ya teman-teman. Kemudian sekarang kita masukkan bumbunya ya, langsung saja kita masukkan. Jadi ini bumbunya kita masak dulu ya sampai wangi sama kacang-kacangnya ini. Jadi bumbunya itu dioseng seperti ini dulu supaya tercium bau harum wangi ya. Ini dan kompornya itu di kompor api kecil, soalnya untuk memasakkan sama dengan kacangnya dan bumbu-bumbunya tadi, bawang putih bawang merah itu biar tidak gosong, jadi agar merata ya. Dan setelah ini kita katasin dulu seperti ini, pinggirin dan matikan kompor sebentar. Nah, ini langsung kita nyalakan lagi dan masukkan air ya. Ini airnya 100 ml dari bumbu yang tersisa diulekkan itu. Nah, jadi biarkan matang seperti ini dulu ya. Kemudian terus di oseng-oseng seperti ini ya, biar nanti merata seperti ini dan bumbunya menjadi agak sedikit halus ya teman-teman. Kemudian tambahkan lagi airnya, ini ada 100 ml lagi ya. Jadi total airnya 200 ml. Kita tambahkan sini gula merah ya secukupnya, penyedap rasa secukupnya juga. Tambahkan micin juga sedikit ya, secukupnya aja. Dan tambahkan garam juga sepucuk sendok teh ya, sedikit lah pokoknya secukupnya juga. Kemudian terus aduk-aduk hingga merata supaya benar-benar matang. Tambahkan di sini saus sambal ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga sampai matang. Oke, ini sudah matang ya teman-teman. Sudah matang nih, gede-gede banget kan tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Yummy, nikmat mantap. Rasanya itu kenyal tapi empuk ya teman-teman, karena dari tekstur adonannya itu jadi tadi lebih lembek gitu ya teman-teman. Oke, saya akan coba lagi nih. Mohon maaf bila konten saya semuanya belum bisa memberikan yang terbaik. Insya Allah saya kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah mendukung. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan mengedukasi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.